Untuk gimana? Kimberly. Kelompok 3 pakai 3 video ya? Iya, yang 2 videonya tuh yang tadi Pak, yang dari punya Dosni sama yang Bapak tampilin itu Pak. Terus nambah satu lagi punya channel YouTube-nya ini namanya Kimberly Aiko Pak. Kelompok kami izin buat punya videonya tuh dibuat pembahasan ya. Silakan. Dari videonya yang kami tangkap itu Pak, itu bahasanya ini tentang kota Solo, terus kota Sidoarjo dan juga kota Manado. Jadi di sini pembahasannya tuh lebih ke kota yang mereka tinggal gitu Pak. Kata kuncinya apa aja yang Anda tangkap dari kesimpulan mereka? Kata kuncinya kota Solo, Sidoarjo dan juga Manado Pak. Oke. Bedanya Solo, Sidoarjo dan Manado apa? Yang lain bantu silahkan loh ya, jangan imam sendiri. Jadi dari 3 kota tadi hasil diskusinya bedanya apa? Yang diomongin tentang Solo apa? Yang diomongin tentang Sidoarjo apa? Yang diomongin tentang Manado apa? Silakan. Yang dari video tadi. Maaf Pak, sebelumnya tadi imam bukan kelompok 3. Imam kelompok berapa imam? Halo imam. Imam kelompok berapa? Sorry Pak, saya kelompok 1 Pak. Oke, kelompok 1 dulu imam presentasi ya. Jadi 3 kota ya. Silakan lanjutkan imam. Teman-teman yang dari kelompok 1 siapa? Oke, saya loncat dulu deh. Imam lagi kontak temennya biar ngomong. Sekarang kelompok berapa dulu? Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? William ya. Kelompok 2 siapa? Iya Pak, saya Pak. Oh, Raymond ya. Pak, saya izin minta waktu 2 menit bentar ya Pak ya untuk prepare PPT-nya Pak ya, biar Oke, lebih gampang. pakai PPT toh. Waduh, serius nih. Ya bentar Pak. Izin ya Pak. Oke. Dipeni sama Dosni. Nah, Dipeni sama Dosni itu kan saya nangkepnya itu dia jelasin keunikannya kayak ciri khasnya kota asalnya kan Blitar itu Pak. Nah, itu kata kuncinya kan tadi kayak pecel Blitar yang kata Bapak tadi. Terus ada dia juga nyebutin 2 pantai Pak. Di video itu nyebutin 2 pantai. Iya. Pantai Tambak Gondomanyit sama Pantai Jolosotro. Terus dia juga makam Bung Karno itu dia nyebutin tapi cuma dikit memang. Itu dari yang video pertama. Nah, yang video kedua itu saya emang kurang paham yang tentang Korea kan dia sebenarnya lebih banyak yang Korea, tapi saya itu lebih fokusnya ke dia waktu itu jelasin tentang perkuliahannya yang itu kata kuncinya yang pertama adalah jurusan arsitektur. Dia nyebutin itu mau ke Universitas Ciputra gitu Pak. Terus yang video ketiga itu punyanya Kimberly Aiko sama Abraham. Itu jelasinnya dia itu sering ke Jakarta Bali sama tadi kan disebutin udahan sama teman saya Solo, Sidoarjo sama Manado itu mereka itu kayak ngurutin tempat yang paling berkesan gitu Pak. Nah jadi yang diurutin dari yang pertama sampai ketiga itu
Solo, Sidoarjo, sama Manado gitu Pak. Dirutin dari Solo sudah. Manado malah nomor 3 ya? Tuh. Terus Oke, Manado urutan ketiga gitu ya? iya Pak, Oke. Terus gimana? udah. Ada sesuatu yang ada yang mau nambah kelompok 1? Sama ini Pak, kesan pesannya besar di Surabaya itu nggak jauh beda sama kota-kota besar lainnya gitu. Apa kesannya? Kan emang di situ dia jelasin kalau Abraham itu emang dari kecil sampai besar itu di Surabaya gitu Pak. Nah udah. Itu aja ya. Ya makasih Pak. Sama Mike. Makasih Michael. Ada lagi yang mau nambah kelompok 1? Gitu tadi kelompok 1. Cerita tentang kota, cerita tentang sekolah, bebas ya. Anda bebas ya di tugas 1 dulu kan Anda kan bisa membahas di tugas pertama kalau nggak salah Anda bisa tugasnya itu diminta membahas tentang memilih teman, membuat wawancara pendek untuk perkenalan. Intinya perkenalan aja sih tentang pernah tinggal di kota mana aja, pernah di kota aja, mengapa, bagaimana. Nah, itu aja. Jadi silakan mau improvisasi kemana-mana juga bebas aja sih. Jadi pertanyaannya kan tentang kota. Ada lagi yang mau nambah? Sempat geser ke Korea, sempat geser tentang sekolah, tapi tetap bahas kota. Paling sulit itu kembangkan pertanyaan. Ada lagi yang mau nambah? Kelompok 1. Oke, kelompok berapa sekarang yang sudah siap? Kelompok 2 apa 3? Kelompok 2 atau 3? Mungkin 2 dulu Pak ya. Oke, silakan Raymond. Oke, baik Pak. Saya izin share screen ya Pak. Bisa toh? Harusnya bisa Pak. Oke, apakah sudah nampak Pak? Sudah nampak. Oke Pak, jadi di sini kan kami tadi sudah mengamati video wawancara, terus kami amati, terus kami mencoba untuk mencari keyword dari tiap video Pak. Nah, untuk itu kami mengamati videonya dari Yolan dan juga Intan terlebih dahulu Pak. Untuk itu kami memilih 3 keyword. Yang pertama mengenai pariwisata, yang kedua mengenai perkuliahan, yang ketiga mengenai NCT. Nah, mungkin untuk elaborasinya minta bantuan teman-teman dari kelompok 2 ya. Silakan teman-teman. Bentar. 3 kata ini yang disebutkan dalam video itu apa Anda buat sendiri? Oke Pak, jadi dari 3 kata ini adalah 3 kata yang saya rangkum dari apa yang mereka sampaikan Pak. Di rangkuman ya, bukan dari kata kuncinya ya. Oke, jadi Anda rangkum dulu pada. Oke. Ya Pak, karena tadi sebenarnya saya pengen masukkan Ciputra Pak sebagai keywordnya. Cuman dia tidak hanya membahas soal Ciputra, tapi juga ada Ubaya Pak di situ. Jadi saya rangkum jadi perkuliahan. Oke, silakan ya. Oke, mungkin teman-teman mungkin dari Roger, Natalisa atau Harry bisa bantu jelasin mengenai pariwisata, perkuliahan dan juga K-pop. Saya mau coba itu ya Pak, nambahin ya Pak. Oke, Intan. Ya, jadi waktu wawancara Yolan sama Intan ini di pariwisata itu kan dia bahas kayak kota-kota mana yang pernah dikunjungi. Kayak tadi udah dibahas, Intannya bahas kayak Ngawi, Nganjuk, Malang, Lamongan, seperti itu. Terus kalau keyword perkuliahan ini kan bahas mengenai kayak sebelum memasuki Ubaya itu sempat buat daftar di beberapa perkuliahan lain. Kayak contohnya tadi Ciputra, dia masuk ke arsitektur. Habis itu kayak UNER UNESA masuk ke manajemen dan akuntansi. Dan untuk yang keyword K-pop tadi itu kan bahas mengenai kayak kesukaan dia tentang boyband Korea. Salah satunya NCT tadi, Jeno dan Taeyong. Seperti itu. Oke, thank you Intan. Selanjutnya kita juga mengamati video dari Dosni dan juga Fan. Nah di sini kami mengambil 3 keyword. Yang pertama ada online class, kedua pariwisata, ketiga wisata kuliner. Untuk
penjelasan ini mungkin minta bantuan dari Dosni ya, untuk langsung menjelaskan. Oke, jadi tentang online class itu menjelaskan tentang kehidupan perkuliahan selama 3 semester ini. Nah, jadi di video dijelasin kalau Penny itu mau dia ingin cepat-cepat offline untuk biar bisa berkenalan dengan teman-teman sekelas dan juga dosen-dosen. Lalu untuk pariwisata itu seperti tempat yang ingin dikunjungin, terus makanan khas seperti nasi pecel, gete, terus tempat yang ingin dikunjungin itu ada Jogja, ada Danau Toba, dan ada Raja Ampat. Selanjutnya ada wisata kuliner. Seperti tadi saya sebutin, kalau di wisata kuliner itu ada makanan khasnya. Nah, makanan khasnya itu ada nasi pecel, geti, nah itu aja. Oke, terima kasih Dosni. Nah, untuk yang di sini mungkin saya sedikit tambahkan ya. Untuk pariwisata tadi di video itu juga tidak hanya membahas soal makanan, namun juga suasananya seperti bagaimana Jogja itu sangat tenang. Terus bagaimana juga wisata kuliner di situ juga enak-enak, di mana pariwisata dan juga wisata kuliner ini memiliki korelasi. Oke, selanjutnya mungkin bisa next ke video terakhir. Di sini ada video dari Olivia dan juga Erisa. Nah, untuk keywordnya pertama ada pariwisata, kedua ada pembangunan perkotaan, dan ketiga adalah pemerataan pembangunan. Mungkin untuk yang slide ketiga diminta untuk Erisa ya untuk dijelaskan. Untuk pariwisatanya sendiri itu tadi pertanyaannya kayak kesan-kesan selama berkunjung ke kota-kota lain kayak Denpasar, Batu, Malang, dan lain-lain gitu. Untuk pembangunan perkotaannya lebih kayak ke infrastrukturnya apakah udah memadai di satu kota itu. Terus pemerataan pembangunan tuh lebih ke jalanan kota sih. Sebagai pengendara jalanan itu kan biasanya jalannya ada yang bergelombang dan lain-lain. Kayak bagaimana satu kota itu dibangun, apakah sudah adil apa belum kayak gitu. Oke, thank you Erisa. Saya juga ingin menambahkan untuk pemerataan pembangunan ini, contohnya adalah Erisa membandingkan antara kota di Pulau Jawa dan juga contoh kota-kota di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan misalnya, di mana di situ tidak perlu tol karena di situ penduduknya pertama lebih sedikit, kemudian juga ruas jalannya juga tidak perlu luas-luas banget karena penduduknya memang sedikit. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih. Terima kasih Raymond. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Kelompok 3 silakan. Halo kelompok 3. Ya Pak, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang videonya dari Erisa Olivia, Edi Penny, sama yang terakhir videonya Raymond. Yang pertama dari videonya Edi Penny itu ada 3 kata kunci. Yang pertama yaitu tempat wisata, lalu ada kondisi perkotaan dan studi. Nah ya ini. Nah di dalam isi tentang tempat wisata, kondisi perkotaan dan studi itu mulai dari tempat wisatanya itu ada di daerah Kota Blitar, Jawa Timur. Itu ada tempat terkenal namanya Makam Bung Karno di Istana Leban. Terus juga tempat yang paling sering dikunjungi yaitu ada di Pantai Gondomayit, terus ada Tambak sama Jolo Sutro. Terus untuk wisata kulinernya ada pecel Blitar dan Geti. Nah itu makanan khas Blitar. Terus juga makanan yang murah kondisi perkotaan itu orang Blitar tuh kayak ada ketertarikan pada Yogyakarta karena makanannya murah, orang-orangnya baik dan sopan. Terus kota yang mau didatangi Indonesia bagian timur. Terus juga kuliah dari studi dari Edi Penny ini di Universitas Surabaya. Lalu yang di bagian Erisa itu ada tempat tinggal, kunjungan kota, infrastruktur, fasilitas, ketertarikan, dan transportasi.
untuk tempat tinggalnya dia dari kota Kediri, tempat tinggalnya si Olivia yang ditanyai sama Erisa. Terus di situ dijelaskan tentang definisi kota, ciri-ciri kota, terus juga ada biaya hidup di kota tersebut, kota Kediri, tingkat kriminalitas, fasilitas di kota Kediri, wisata kota, terus juga ada pembicaraan tentang kota impian yang ingin dikunjungi di daerah Jawa Timur, lalu ada pembenahan infrastruktur di Kediri, keinginan menetap di daerah impian yang tidak hanya untuk liburan, terus transportasi di luar daerah Kediri, ketertarikan pada daerah Jawa Timur, yaitu budaya dan adat yang berbeda untuk eksplor dan pengetahuan yang baru, lalu juga kelebihan dan kekurangan dari kota-kota seperti Jakarta, Malang, Jogja, lalu juga ada infrastruktur Kediri yang cukup memadai, kritik dan saran untuk pemerintah mengupgrade infrastruktur di kota Kediri. Lalu di bagian yang Raymond ini ada 3 kata kunci, yaitu perkotaan, fasilitas, dan kondisi kota. Untuk bagian perkotaan, yaitu ada kota asalnya Pontianak, terus ibu kotanya Kalimantan Barat, fasilitas pembangunannya dibandingkan Surabaya, hotel, mall, tempat umum jauh lebih sedikit. Terus pernah keluar kota, untuk yang ditanyai Raymond ini pernah keluar kota, yaitu ke Kediri, Jakarta, Surabaya, Bali, dan Gresik, Probolinggo. Kediri, Jakarta, Surabaya, Bali, Gresik, dan Probolinggo. Lalu Pontianak ini merupakan kota yang hijau. Reparasi pembangunan berlangsung cepat. Terus juga tindakan terorismenya tidak ada di sana, minim tindakan anarkis, dan perbandingannya dengan Surabaya, suhu Surabaya pastinya lebih panas. Terus yang terakhir ada videonya Andrew juga, Pak. Video Andrew ini ada 3 kata kunci, yaitu perkotaan, studi, dan kesibukan kuliah. Dari kesibukannya, kuliah online, terus juga mengikuti organisasi, yaitu KSMIY. Lahirnya kota asalnya yaitu di Jombang dan sekarang menetap di Surabaya. Terus dulunya bersekolah di Surabaya dengan pertimbangan kalau sekolah di Jombang kualitasnya kayak nggak terlalu buat puas, jadi memilih kota Surabaya buat sekolahnya karena cocok. Terus dari jarak Jombang ke Surabaya kayak juga dibicarakan di situ. Jaraknya kalau bukan jarak sih, ini lebih tepatnya waktu nempuh dari Jombang ke Surabaya, yaitu 1,5 sampai 2 jam. Terus destinasi atau kota yang pengen ditinggalin di masa depan, yaitu ada di Malang, Bali, karena lebih suka dengan suasana yang alami dan asri. Terus kalau masalah tinggal antara Surabaya sama Jombang, dia lebih milih Surabaya karena Surabaya lebih banyak peluang untuk mendapatkan pendapat. Berikut Pak, wawancara dari 4 video itu. Oke, makasih Jason. Ya, iya Pak. Jason atas presentasi yang gitu. Jadi 3 wawancara tadi, 3 presentasi, diskusinya beda-beda ya. Ketika saya pakai data kualitatif, ya, saya juga melakukan hal yang sama seperti teman-teman yang lakukan itu. Saya bisa kasih contoh ya. Teman-teman bisa lihat paper saya, salah satunya di ini ya, di crowdfunding ya. Saya pakai crowdfunding itu. Nah, saya juga pakai coding itu, wawancara saya pakai ini, kode ini, pakai tabel ini ya, namanya tabel open codes, axial code, selective code. Saya belum bahas sampai di sini, tapi intinya saya sih pengen teman-teman punya latihan dulu, exercise ya, lebih akses. Tapi topiknya hari ini kali ini kan tentang perkotaan. Open codes itu saya wawancara pakai ini ya, sumber responden saya ada 4-5 orang ya. Minggu lalu sudah saya bahas belum ya? Sudah ya. Ada 5 orang yang saya wawancarai, ya, ini foundernya 2, manajernya 3, ini perusahaan organisasinya kebetulan crowdfunding topiknya. Nah, saya hasil wawancaranya saya coding kayak gini, open codes, ini open codes itu hasil kata-kata kunci tadi, kemudian selective codes itu saya ngambil dari literatur, kalau Anda grounded murni kan tadi, ini dari literatur, kemudian ini saya gabungkan antara open code sama selective code itu axial codes namanya. Nah, itu saya bikin kesimpulan 3 ini. Kalau tadi Raymond tadi coba kesimpulannya kan
tadi Lemon ya, Lemon Lim ya. Iya, Pak. Oke, Lemon tadi langsung langsung di kesimpulan ada 3 tadi ya. Kalau saya ya misalnya hampir seperti itu. Jadi saya nggak bilang harus linear dari open code dulu. Kalau Lemon tadi dari selective code ke open code, yang terakhir tadi presentasi dari open code ke selective code. Jadi memang nggak bisa cuma searah sih, harus bolak-balik dicoba berkali-kali kira-kira. Tapi ketika kita ngomong kesimpulan, mulai dari kesimpulan dulu ada 3 yang saya lakukan. Jadi ada reshaping social innovation, jadi mission drifting ya. Jadi kalau crowdfunding itu membuat reshaping social innovation, kemudian crowdfunding itu membuat risiko, kemudian crowdfunding itu membuat voluntary ke professional worker, kira-kira seperti itu. Itu yang saya lakukan. Tapi teman-teman masih grounded nggak pakai literatur review ya. Jadi nggak masalah sih, nanti kan yang pasti kan kita belajar membuat kesimpulan dari sebuah wawancara. Minggu lalu kita belajar wawancara, tadi ada yang sempat kritik di awal, Brian tadi kritik bahwa wawancaranya kurang santai dan sebagainya. Ya itu bagian dari proses. Sama juga ketika bikin quotes kan nggak gampang juga kan. Nah tapi kalau udah lama-lama, udah sering bikin, nanti biasa juga kok. Itu dari saya teman-teman. Ada pertanyaan? Kuliah hari ini sudah selesai. Ini sebenarnya hari ini